Makanya saya dan Pak Menteri itu terkaget-kaget loh. Ini siapa ini? Karena kan jumlahnya banyak sekali. Kami tersadar itu baru ngelihat data pas tiba-tiba di Saudi loh. Orang ini kok siapa gitu. Ini PHD itu banyak. Nah makanya besok itu kami akan perketat terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, kalau sahabat semua menyimak baik-baik, hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia bersama Komisi 8 DPR RI, ada satu persoalan yang cukup mengejutkan dan mungkin belum banyak diketahui oleh calon jemaah haji. Petugas haji daerah atau PHD yang seharusnya hadir untuk membantu pelayanan jemaah, ternyata kembali menjadi sorotan. Bukan sekadar soal siapa yang menjadi petugas, tetapi soal kuota haji reguler yang digunakan melalui jalur PHD. Pembiayaannya dari pemerintah daerah, hingga munculnya sorotan terhadap pejabat daerah yang justru ikut mendapatkan kesempatan berhaji melalui skema tersebut. Bahkan dalam rapat tersebut muncul istilah yang sangat menarik, nebeng naik haji. Pertanyaannya sekarang, apakah benar mekanisme petugas haji daerah selama ini bisa menjadi celah untuk mendapatkan kuota haji reguler? Siapa saja yang sebenarnya berhak menjadi PHD? Dan mengapa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia berencana memperketat aturan ini? Nah, ini yang akan kita bongkar dalam video kali ini. PHD Pak Abidin memang diputuskan oleh Pak Menteri, kita akan juga PHD ikut pelatihan, Pak. Bahkan kita atur PHD itu kan ngambil jatah jamaah, Pak. Kalau ternyata daerah tidak bisa membiayai, ya sudah kembalikan saja ke jamaah. Ya, jadi kami mau bicara dengan pemerintah daerah, kalau mau ada PHD, biayain dong. Ikut juga pelatihan. Jadi supaya mereka ini tadi bonding dengan petugas-petugas yang lainnya. Terus terang ada satu kendalanya begini, Pak. PHD itu ada yang membiayai dirinya sendiri. Banyak. Sehingga mereka merasa tidak punya tanggung jawab untuk jadi petugas. Nah ini yang kami sering sebut nebeng naik haji jadinya. Setuju. Nah, oleh sebab itu sejak awal kita bilang kalau mau ada PHD misalnya dari Medan, Medan biayain dong PHD-nya, tapi bukan pejabat yang mau nebeng naik haji. Jadi makanya aturan kita itu pejabat, kalau dia dari pemerintah daerah harus eselon 4 ke bawah. Jadi jangan sampai nanti sekda, anggota DPRD-nya, segala macam itu yang tidak boleh. Apakah ada yang kejadian begitu? Masih ada, Pak. Makanya saya dan Pak Menteri itu terkaget-kaget loh. Ini siapa ini? Karena kan jumlahnya banyak sekali. Kami tersadar itu baru ngelihat data pas tiba-tiba di Saudi loh. Orang ini kok siapa gitu. Ini PHD itu banyak. Nah makanya besok itu kami akan perketat terkait dengan ini. Nah PHD harus masuk barak istilah kami. Nggak siap masuk barak ya nggak usah. Gitu loh. Faktanya kan yang masuk barak bagus-bagus. Gitu. Bagus-bagus. Yang nggak masuk barak yang jadi masalah. Pun demikian dokter, Pak. Dokter, perawat itu masuk barak juga. Karena kami berharap dokter jangan seperti dokter praktek di Indonesia. Karena ada juga, kan kami selalu doktrin, Anda jadi dokter, tenaga kesehatan di haji itu, pelayanan jadi relawan. Jadi nggak ada waktu praktek. Jadi kan ada juga, oh ini bukan waktu saya untuk melayani pasien. Nah, nggak bisa begitu. Ini bisa 25 jam saya bilang terkait dengan petugas. Kalau nggak siap, ya nggak usah ikut. Gitu. Sederhananya begitu. Kemudian berikutnya terkait dengan isu lainnya tadi sudah jawab. Nah ini isu penting, Pak. Setiap RDP rakyat kita. Ini Mampung sudah sampai tiba pada petugas haji daerah. Jadi petugas haji daerah itu masuk dalam pembiayaan itu biasanya di APBD mereka tuh. Sebenarnya ini cara mereka untuk ngambil kota haji aja tuh, Pak. Iya.
bukan untuk jadi petugas sebenarnya. Nah, ini harus diatur oleh kementerian tuh. Iya, iya. Apa yang dimaksud turunan dari petugas haji daerah itu di undang-undang itu diturunkan lagi dalam peraturan kementerian. Jadi jangan sampai total keseluruhan seluruh Indonesia ada petugas haji daerah, tapi itu mengambil kota haji reguler, Pak. Iya. Dan itu dibiayai biasanya oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga yang ikut ya pejabat-pejabat daerah. Ya mana mungkin dia hanya bajunya aja tuh ngambil dasar dia agar jadi dapat kota haji aja, Pak. Iya. Nah, ini nggak boleh lagi terjadi maksud saya, Pak. Betul nggak, Kiai Maman? Iya. Jadi biar terbuka kita, jangan kita mengambil kota haji reguler ya dengan pakai uh, argumen petugas haji daerah. Ya kalau dia petugas haji memang benar-benar jadi petugas haji gitu kan. Begitu, Ya, Pak Pimpinan. Terima kasih.